Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merekam materi mengenai Corporate Social Responsibility. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan bahwa kondisinya ini pada tanggal 15 April 2020, saya sedang mengerjakan ini dalam rangka work from home. Dan di samping saya ada anak saya, jadi mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang ada suara-suara yang agak mengganggu, tapi saya sudah memberitahu dia supaya tidak bicara sepanjang recording ini. Oke? Oke, jangan bicara ya. Oke, kita bahas dulu slide pertama. Corporate Social Responsibility. Kalau ditanya artinya apa, jangan cuma jawab tanggung jawab sosial perusahaan ya. Karena kalau Anda jawabnya gitu, itu namanya Anda cuma mentranslate. Definisinya menurut Magnan dan Farrell adalah suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Sementara menurut Elkington, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu mencapai keuntungan, profit, bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat, people, dan memelihara kelestarian alam atau bumi, planet. Nah, kita bisa menguraikannya kurang lebih seperti ini. Menurut Magna dan Farrell, yang penting sudah mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda. Sementara Elkington langsung menyebutkan kepentingan yang berbeda itu siapa saja. Oh, ternyata untuk perusahaan, profit. Ternyata untuk masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang menjadi pemilik saham adalah people. Dan memelihara kelestarian alam adalah planet. Bagaimana kita mewariskan lingkungan kita tetap lestari setelah bisnis kita berjalan dan menghasilkan keuntungan. Sementara, berdasarkan buku Sonic Carafe, tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Syarat bagi tanggung jawab moral. Ada 3 syarat penting bagi tanggung jawab moral. Yang pertama, tindakan dilakukan secara sadar dan tahu. Yang kedua, tanggung jawab hanya relevan dan mungkin dituntut dari seseorang yang melakukan tindakannya secara bebas. Yang ketiga, orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Nah, kita bisa memberikan tambahan insight kurang lebih seperti ini. Nah, kalau menurut Sonic Craft kan, berarti kalau tanggung jawab sosial itu adanya kepedulian. Kalau dia tidak ada pos tanggung jawab sosial sama sekali, berarti dia memang melakukan tanggung jawab sosial ini bukan atas dasar peduli, atas dasar kewajiban aja, karena sudah dipaksa harus, maka bukan berdasarkan kepedulian. Nah, syarat bagi tanggung jawab moral sendiri sudah pernah dibahas di bab 1 etika bisnis Velasquez. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan tahu. Sadar dan tahu. Jadi, pada saat menyusun anggaran, itu memang sengaja dipotong secara sadar. Ini anggarannya untuk CSR loh, tidak boleh diganggu untuk yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Tanggung jawab hanya relevan dan mungkin dituntut dari seseorang yang melakukan tindakannya secara bebas. Artinya hanya oleh orang-orang yang dewasa. Bebas, tapi dia bertanggung jawab. Bukan bebas, tapi dia belum tahu mana yang baik dan mana yang benar. Lalu, orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau dan bersedia melakukan tindakan itu. Kalau kita bicaranya soal korporasi, berarti orang-orang di sini yang mewakili korporasi tersebut. Pimpinannya, baik itu CEO dan CFO atau CSO, semuanya adalah orang-orang yang memang melakukan tindakan CSR ini karena kesediaan mereka. Dengan kesadaran bahwa keberadaan mereka di lingkungan bisnis tidak tiba-tiba ada peran serta supplier dan tidak mungkin perusahaan itu ada kalau tidak ada konsumen gitu yang berasal dari masyarakat. Bisa jadi masyarakat sekitarnya juga ternyata pelanggannya dia.
Nomor 3, perusahaan tetap punya tanggung jawab moral dan sosial. Pada tingkat operasional, tanggung jawab sosial dan moral ini diwakili secara formal oleh staf manajemen serta seluruh karyawan dengan satu dan lain cara, dengan tingkat dan kadar yang beragam, memikul tanggung jawab sosial dan moral dari perusahaan di mana mereka bekerja. Selama mereka menjalankan pekerjaan dan melakukan bisnis apapun sebagai karyawan yang bersangkutan, mereka tetap dituntut untuk mempunyai tanggung jawab moral dan sosial atas nama perusahaan mereka. Lingkup tanggung jawab sosial, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Nah, di sini dikatakan bahwa perusahaan tetap punya tanggung jawab moral dan sosial pada tingkat operasional, diwakili formal oleh staf manajemen dengan tingkat dan kadar yang beragam. Maksudnya di sini adalah tentu tanggung jawab manajer juga tanggung jawab staf akan berbeda pada saat melakukan kegiatan corporate social responsibility. Tapi semua tindakan mereka saat melakukan CSR ini mewakili nama baik perusahaan mereka. Jadi misalkan ya, waktu itu sharing pengalaman juga, saya pernah kalau Unisba itu CSR-nya dengan komunitas disabilitas dan juga pengajar disabilitas. Saya dan tim PKM, Pengabdian kepada Masyarakat, itu membagikan kaos kepada panitia dan kami juga membagikan materi apa yang kami bisa untuk membantu guru-guru lebih berdaya, lalu kemudian siswa tunarungu bisa berwirausaha, lalu kemudian siswa tunanetra bisa menyusun laporan keuangan misalnya. Jadi sesuai dengan kompetensi, tapi tetap mewakili Unisba, kayak gitu contohnya ya. CSR merupakan wujud paling pokok. Contoh, sumbangkan dana untuk bangun rumah ibadah, bangun prasarana dan fasilitas sosial masyarakat, listrik, air, jalan, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Melakukan penghijauan, membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda di sekitar perusahaan, dan lain-lain. Alasan perusahaan harus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial adalah alasan perusahaan harus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat serta mendapatkan keuntungan. Perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan. Jadi tidak boleh hanya karena keuntungan sendiri, maka melakukan misalnya buang sampah pada kali air yang mengalir yang merupakan walau bagaimanapun nanti kan bersiklus digunakan juga oleh rumah tangga gitu. Itu artinya perusahaan hanya ingin untung sendiri, tidak merasa bahwa dia adalah bagian integral dari perusahaan, dari masyarakat. Nah, selanjutnya keuntungan ekonomis. Menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mempertahankan hidup perusahaan tersebut. Yang C. Memenuhi aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. D. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder, pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan stakeholder adalah konsumen yang menggunakan produk, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, investor yang mendanai atau ikut memberi modal bagi perusahaan tersebut, kreditor atau yang meminjamkan pendanaan untuk perusahaan tersebut, pemasok. Perusahaan ini kan tidak mungkin jalan tanpa adanya pemasok. Entah itu pemasok tenaga kerja, entah itu pemasok bahan baku, barang setengah jadi, dan lain sebagainya. Penyalur, tidak mungkin agar mempercepat yang namanya saluran distribusi semua dianterin sama perusahaan itu. Jadi tetap ada sampai ke paling bawah itu misalnya ada gosen dan lain sebagainya. Masyarakat setempat
yang tinggal di daerah sekitar situ, yang bahkan mungkin dia bisa merasa terganggu kalau misalnya ada bunyi bising dari perusahaan tempat tersebut bekerja, kawasan pabrik seperti itu. Lalu kemudian pemerintah, karena izin semuanya turun dari pemerintah. Argumen yang menentang perlunya keterlibatan sosial perusahaan, karena tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Biaya keterlibatan sosial dan kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial. Argumen yang mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah, terbatasnya sumber daya alam, dan lingkungan sosial yang lebih baik. Argumen yang kelima kita bahas dulu ya. Nah, ini senada dengan yang dinyatakan oleh Milton Friedman, seorang kapitalis. Dikatakan bahwa kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang lebih. Toh kita dengan menggaji karyawan saja sudah berbagi. Jadi yang penting kita mengejar keuntungan saja. Kayak gitu. Yang tidak setuju dasarnya adalah ini. Yang B, tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Jadi seolah-olah ini akan menjadi distraksi. Jadi tidak fokus antara mau ngejar profit atau mau nyenengin orang-orang sekitar gitu. Yang C, biaya keterlibatan sosial. Nah, kan pada saat melakukan CSR, kita pasti akan butuh yang namanya bantuan dari warga-warga sekitar. Nah, kalau misalnya ini dilakukan porsinya ternyata besar, pastinya biayanya juga akan tambah besar, yang akan mengurangi keuntungan. Kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial, karena yang namanya kegiatan sosial kan diharapkan bisa jangka panjang. Kalau tidak ada misalnya affectionate atau tidak ada sentuhan dari yang melakukan pekerjaan sosial ini dari perusahaannya, maka yang terjadi adalah tidak bisa langgeng si CSR ini dilaksanakan. Kesannya hanya terjadi pada saat itu saja, eventual saja. Yang keenam, argumen yang mendukung. Nah, kalau untuk argumen yang mendukung, sekarang sudah tidak berlaku lagi yang namanya supply creates its own demand kan. Sekarang yang ada adalah masyarakat yang menentukan dia butuh produk apa, saya akan PO dan lain sebagainya. Jadi daripada kita numpukin barang di pabrik yang perputarannya nggak jelas, dan apakah strategi promosinya berhasil, lebih baik kita lihat dulu respon pasar. Nah, karena kita melihat respon pasar seperti itu, maka kita harus apa-apa tuh gimana tergantung dengan kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat yang semakin kritis ini, dia akan meminta terus-menerus untuk adanya kepedulian sosial dari perusahaan. Yang B, terbatasnya sumber daya alam. Kalau itu sih sudah terbaca ya, dengan adanya efek rumah kaca, lalu kemudian turun es dari kutub utara tuh, lalu kemudian ozon semakin menipis. Kita sudah diajarkan itu dari sejak masih sekolah dasar. Artinya itu adalah permasalahan serius gitu. Semakin tinggi mobilitas manusia, yang terjadi adalah itu. Nah, ada satu cerita yang ingin saya share berkaitan dengan WFH yang sekarang sedang kita lakukan. Terasa sekali loh, bahkan saintis pun di bidang lingkungan itu melakukan penelitian dan membandingkan kondisi jika alam pada saat manusia bekerja gitu normal dan jika manusia lebih banyak di rumah, aktivitas dari rumah. Tahu yang terjadi? Langit menjadi lebih bersih, artinya polusi berkurang ya kan? Lalu kemudian tidak ada lagi pencairan, untuk sementara tidak ada lagi pencairan es gitu. Berarti dengan fakta itu memang benar jika kita mengacu kepada Al-Quran sekalipun ada ayatnya dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah yang merusakkan alam. Coba bayangkan, jika manusia itu bergabung menjadi organisasi lalu memilih untuk hanya melakukan profit saja, bagaimana bisa lingkungan sosial bisa jadi lebih baik gitu. Itu juga sekaligus membahas yang B dan C ya. Selanjutnya, yang D, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Yang E, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Kemudian F, keuntungan jangka panjang. Nomor 7, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tergantung pada tanggung jawab sosial ini dianggap sebuah nilai atau tidak.
Kalau dianggap sebuah nilai yang harus dipegang teguh perusahaan, maka tanggung jawab sosial ikut menentukan tujuan dan misi perusahaan, dan akhirnya menentukan struktur dan strategi organisasi. Bayangkan segitu dahsyatnya pengaruhnya kalau dari awal kita sudah menempatkan CSR itu sebagai bagian dari tujuan perusahaan gitu. Ini merupakan nilai-nilai yang harus dimasukkan ke budaya perusahaan misalnya. Jadinya tidak ada lagi yang merasa keberatan dan sudah semuanya secara sadar ya, elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah organisasi menyadari bahwa ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, tidak boleh dihindari. Audit sosial, salah satu bentuk evaluasi yang mencakup nilai-nilai sosial dan moral, termasuk mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Sasaran akhir audit sosial adalah memperoleh gambaran kualitatif tentang aspek-aspek sosial, kultural, dan moral yang telah dicapai perusahaan. Berangkat dari konsep 3P yang dikemukakan Elkington, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, balancing commitment to stakeholders, yaitu A. Fungsi ekonomis, memperoleh keuntungan bagi kepentingan perusahaan. Kita bisa lihat di sini, audit sosial salah satu bentuk evaluasi yang mencakup nilai-nilai sosial. Ini adalah implementasinya. Jika kita melakukan ini dengan baik, masyarakat pun akan menilai, oh ini perusahaannya niat nih melakukan CSR nih, untuk punya hubungan yang langgeng dengan masyarakat sekitar. Sasaran akhir audit sosial adalah memperoleh gambaran kualitatif tentang aspek-aspek sosial, tidak melulu mengenai pengentasan kemiskinan, bisa juga mengenai yang paling dasarnya dulu, pendidikan misalnya, kultural dan moral yang telah dicapai perusahaan. Nah, ini berangkat dari konsep 3P, maka ingin memadukan 3 fungsi perusahaan. Fungsi ekonomis atau profit tadi, memperoleh keuntungan bagi kepentingan perusahaan. Fungsi sosial, fungsi ini dijalankan melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan atau stakeholders, baik stakeholders primer maupun sekunder, serta menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Fungsi alamiah, perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam. Bila bumi ini rusak, seluruh bentuk kehidupan musnah. Tidak ada kehidupan, tidak ada juga perusahaan. Nah, kita lihat di sini, fungsi sosial ini berarti yang berkaitan dengan people, sementara fungsi alamiah berkaitan dengan planet tadi ya. Kalau bumi ini rusak, ini udah pasti nih, seluruh bentuk kehidupan musnah, gimana bisa ada perusahaan? Toh tidak ada yang bisa dicari keuntungan, maksudnya konsumennya nggak ada, nggak akan mungkin berdiri. Tahap-tahap tanggung jawab sosial perusahaan. Tahap 1, mulai dari pemilik dan manajemen. Tahap 2, karyawan. Tahap 3, anggota lingkungan tertentu, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Tahap 4, masyarakat luas. 2 pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut pandangan klasik, pelopornya Milton Friedman berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah memaksimalkan laba. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman lihat di sini tahap-tahap tahap-tahap bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, dirumuskan dulu oleh pemilik dan manajemen berupa visi, disosialisasi, di breakdown menjadi misi, diturunkan kepada karyawan untuk sama-sama menurunkannya menjadi strategi, taktik per hari. Lalu kemudian tahap ketiga, lihat bagaimana feedback dari konsumen dan pemasok dengan rencana dan juga dengan implementasi dari CSR tersebut. Dan yang tahap keempat, ketahuan aja efeknya oleh masyarakat luas bagaimana ditanggapinya. Oke, 2 pandangan tentang tanggung jawab sosial. Kenapa sih si Milton Friedman ini kesannya kayak tidak setuju sekali dengan CSR? Karena memang kalau orang-orang kapitalisme berpikir bahwa das kapital, orang yang memiliki modal, dia pasti akan berpengaruh untuk orang-orang sekitarnya. Tidak perlulah sampai menyentuh sendi-sendi kehidupannya atau memberdayakan orang lain, toh yang akan maju adalah orang-orang yang punya modal gitu. Sementara yang lebih kita bisa terima sekarang dan relevan adalah tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekedar menghasilkan laba, tapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Tingkat keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Nah, ini ada ranking nih, ranking untuk perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan yang inaktif, mengabaikan apa yang menjadi perhatian stakeholders. Ya udahlah, yang penting saya punya program A, B, C gitu untuk melakukan CSR. Jadi dia nggak peduli stakeholdernya butuhnya apa. B. Reaktif, hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang akan mengganggu perusahaan dari pihak stakeholder tertentu. Sering lihat ini kan di berita, misalnya ada seorang konsumen yang mengadu, ini saya dirugikan oleh perusahaan ini karena produknya misalnya kalau makanan kadaluarsa atau apa, dia baru bersikap reaktif dan memperbaiki strategi marketing dan produksinya. Proaktif, selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para stakeholder. Kenapa ini warnanya biru sendiri? Karena memang ini yang harusnya dilakukan. Yang paling sulit dilakukan adalah yang interaktif ini, selalu membuka diri dan mengajak para stakeholder untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Karena apa? Karena kalau yang interaktif ini, misalkan semua opini sudah masuk, tidak bisa akan langsung dijadikan sebuah rencana. Anggaran sudah jalan seperiode sebelumnya, jadi sulit untuk bisa masuk ke praktek yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Maka yang penting adalah yang proaktif. Dari awal sudah dirancang, tapi itu berdasarkan feedback dari masyarakat. Berdasarkan tingkat keterlibatan ini, Lawrence Weber dan Post membedakan dua prinsip CSR. Ada prinsip amal, yang penting berbagi saja, charity principle, ada prinsip pelayanan, stewardship. Jadi tidak hanya pada saat periode tertentu, tapi dia panjang. Misalnya mendirikan sekolah, artinya itu tidak hanya untuk beberapa bulan saja kan, dari anak yang mulai masuk sampai beres. Perbedaan dua prinsip CSR. Menurut prinsip amal dan prinsip pelayanan berdasarkan definisi tipe aktivitas dan contoh. Definisi, bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Definisi dalam prinsip pelayanan, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder yang dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Prinsip amal, tipe aktivitasnya filantropi korporasi, tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Prinsip pelayanan, tipe aktivitasnya mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Contoh, mendirikan yayasan amal, kalau untuk prinsip amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok yang memerlukan. Sementara untuk prinsip pelayanan, contohnya pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholder dalam perencanaan strategi perusahaan.